Talk to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membuat konten video mata kuliah pendidikan IPS dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indira Gladi Martina dengan NPM 22040111012. Dan saya Mila Sarlandari dengan NPM 220401015 dengan tema mengimplementasikan pembelajaran IPS sebagai penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar maupun di mahasiswa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan karakter pendidikan kepada peserta didik atau mahasiswa sebagaimana dalam pembelajaran pendidikan IPS akan dilanjutkan sama teman saya Indira Gladi Martina. Pentingnya kita untuk mempelajari pendidikan IPS dan juga penanaman karakter pada mahasiswa ataupun pada sekolah dasar, karena di dalam pendidikan Indonesia ini adanya tantangan seperti tergesernya nilai-nilai budaya dan juga banyaknya karakter moral yang tidak terkendali dan sebagainya. Itu perlunya kita untuk sebagai guru perlu untuk penanaman karakter pada peserta didik kita. Gimana sih menurut Mila pendidikan atau karakter yang ada pada mahasiswa atau peserta didik itu, apakah perlu karakter itu, apakah ditanamkan pada peserta didik atau tidak? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya dalam pendidikan zaman sekarang, atau kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi atau kita sebagai peserta didik nih, kita perlu menanamkan atau menguatkan karakter kita. Soalnya dalam pembelajaran, dalam kasus kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, perlu kita menanamkan karakter kita itu bagaimana. Soalnya dalam karakter juga merupakan aspek penting yang perlu ditanamkan pada siswa atau siswi dalam proses belajar dan belajar. Menurut Mila, apakah penting nggak sih penanaman pendidikan karakter itu pada pendidikan IPS? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau IPS sangat penting untuk kita menguatkan yang namanya karakter atau karakter pendidikan. Karena tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dalam membangun karakter siswa yang kuat dan berakhlak mulia. Karena kita sebagai peserta didik atau sebagai mahasiswa, mahasiswi di zaman sekarang sangat penting untuk kita mulai sekarang untuk mempelajari dan menumbuhkan karakter diri kita sendiri. Karena pergeseran nilai-nilai sosial dan ini dapat menyebabkan munculnya perilaku dan sikap yang baik yang sebagaimana sebagai kita menjadi seorang mahasiswa atau peserta didik di era zaman sekarang. Oke, berarti pentingnya. Iya. Karena kita sebagai mahasiswa itu, betul kata Mila tadi, kita harus menguatkan atau menanamkan pada diri kita sendiri bentuk karakter itu sendiri, karena di masa depan bakal terpakai. Dira jelasin apa sih tantangan untuk kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi atau para peserta didik untuk menanamkan atau bagaimana solusi atau untuk kita menyelesaikan tantangan kita dalam membentuk karakter kita dalam diri kita sendiri. Tantangannya itu menurut saya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kurangnya pemahaman guru tentang karakter siswa atau mahasiswanya. Yang kedua itu dari faktor keluarganya yang tidak terlibat dalam proses penguatan karakter itu sendiri. Dan solusinya itu menurut saya sih karena kita makhluk sosial ya, dan sifat kita atau karakter kita itu berbeda-beda. Nah, solusinya itu yang pertama
buku, karena buku itu mungkin bisa buku yang bisa menguatkan karakter kita sebagai mahasiswa atau siswa itu sendiri. Yang kedua, memperbanyak relasi atau hubungan, yang dimana hubungan ini kayak bisa mengajak kita untuk bersosialisasi, dan itu juga bisa membuat karakter kita menjadi kuat dan unggul. Itu sih. Baik, terima kasih. Tapi kan banyak nih kita lihat di kalangan zaman sekarang ya, banyak kita lihat di kalangan mahasiswa atau mahasiswi atau semua peserta didik nih, banyak yang karakternya itu melenceng. Iya. Kenapa saya bilang melenceng? Karena kita lihat banyak banget nih kasus karakter-karakter dari mahasiswa yang keras gitu. Iya. Egonya tidak mau Kalah. dia tidak mau kalah sama gurunya. Terus misalnya nih Dira sebagai guru atau sebagai dosen ya, nah bagaimana sih misalnya Dira menemukan mahasiswa atau peserta didiknya memiliki karakter yang dia sendiri pun bingung nih sama karakter dari dirinya sendiri. Bisa kita lihat di kalangan zaman sekarang nih, banyak sih juga kita lihat dari teman-teman sekitar loh, atau dari keluarga, atau dari tetangga. Kita lihat nih karakternya berbeda-beda kan? Iya. Dan tentu seperti kata Dira tadi, bahwa kalau kita mau menemukan karakter kita itu kan harus dari kesadaran diri sendiri. Nah, tapi misalnya nih Dira sebagai guru atau Dira sebagai dosen, nah Sebagai pendidik lah. iya. Nah, terus menemukan nih muridnya atau siswanya memiliki karakter yang sangat keras egonya nih. Terus kita sebagai guru itu gimana sih cara kita untuk supaya bisa lebih membuat karakter mahasiswa itu lebih bagus dan tidak memiliki ego yang tinggi? Kita sebagai guru itu perannya bagaimana sih supaya karakter mahasiswa kita itu bisa tumbuh dan kuat? Kalau saya sih, menurut saya mungkin kita harus pendekatan dulu kepada mahasiswa atau kepada siswa kita. Nah, setelah kita melakukan pendekatan, kita kayak sharing gitu, apakah ada masalahnya di luar. Nah, kita memposisikan diri kita itu sebagai teman curhat, sehingga mahasiswa atau peserta didik kita itu merasa nyaman ke kita gitu sih. Jadinya kita yang menjadi guru berarti kita harus bisa mendekatkan diri nih dulu kepada Ya, dan juga kita harus memahami karakter mahasiswa atau siswa kita masing-masing. Gak mungkin kan kita langsung kayak melakukan pendekatan tanpa kita mengenali karakter mahasiswa kita masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan nilai ya tentang bagaimana sih cara pelaksanaan pembelajaran IPS yang diarahkan untuk menggunakan pendekatan atau pendekatan pembelajaran. Terima kasih Dira sudah mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab seperti kata Dira. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya dalam pembelajaran IPS dapat diarahkan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Bagaimana sih maksudnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kita bisa melakukan pembelajaran yang berbasis proyek, diskusi kelompok, dan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi dan efektif dalam membantu siswa mengembangkan potensi diri atau karakter diri sendirinya. Nah, dalam pembelajaran yang kita bisa sarankan di sini yang seperti inovatif, peran guru itu juga penting dalam pembelajaran untuk mengarahkan mahasiswa atau peserta didiknya itu dalam menumbuhkan jati dirinya dia atau karakter mahasiswanya. Guru itu sangat penting perannya. Kenapa? Nah,
Dalam dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran pengimplementasian proses. Nah, di sini juga kan peran penting itu sangat dalam pendekatan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Di sini juga yang paling penting perannya di sini itu adalah seorang guru atau seorang pendidik. Ya. Kenapa? Karena pentingnya dalam proses pembelajaran IPS sebagai penguat karakter pendidikan juga kan harus gurunya itu harus mengerti nih, harus paham kan bagaimana karakter mahasiswanya. Memang sih kalau kita sebagai guru tidak bisa kita harus tahu karakter mahasiswa kita satu-satu kan tidak mungkin. Tapi kita sebagai guru itu memang harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, nyaman, inovatif. Para pendidik, guru, dan dosen sangat penting untuk belajar atau menerapkan yang namanya pembelajaran IPS yang sebagai penguatan karakter, penguatan karakter dalam diri sendiri. Bagaimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih mungkin dari Mila juga sudah pas gitu, dan dari saya mungkin udah betul kata Mila tadi, kalau kita sebagai peserta didik dan juga sebagai guru harus mengimplementasikan atau mempelajari tentang cara penguatan karakter yang ada pada dalam diri kita sendiri maupun peserta didik. Ini penjelasan dari kami tentang pengimplementasian pendidikan IPS sebagai penguatan karakter. Penguatan karakter dari mahasiswa maupun peserta didik dan juga. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami yaitu adalah kita sebagai peserta didik, pendidik, mahasiswa, mahasiswi, kita itu harus memperhatikan karakter dari diri kita sendiri, karena kita itu sebagai makhluk sosial dan berbudaya, jadinya kita itu harus mempelajari dan menerapkan karakter yang baik dan positif yang memiliki moral. Karena dalam kehidupan ini kita kalau tidak punya karakter, bagaimana kita nanti kita tidak akan tahu dan kita tidak akan pernah dihormatin sama orang lain. Jadi sebagai seorang penduduk sosial, makhluk sosial, kita harus penting menumbuhkan karakter dalam diri kita sendiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, tingkah, dan laku, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ini penjelasan dari kelompok kami, kelompok 10. Saya atas nama Mila Sabulandari dan teman saya Indira Gladi Martina. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan